Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuronillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana eh, telah telah memberi kita rahmat hidayah. Oleh karenanya kita masih bisa berkumpul ya walaupun hanya bertatap-tatap di dunia maya. Tak lupa sholawat serta salam, marilah kita sama-sama panjatkan, yaitu kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Tanpa berlama-lama waktu, kami dari kelompok 10 ulama hadis, yaitu tentang pembahasan aliran Inkar As-Sunnah, akan memaparkan sedikit materi tentang apa saja sih aliran-aliran Inkar Sunnah dan seperti apa contohnya. Oleh karena itu, mari kita dengarkan sama-sama. Untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh saudari Putri Alfa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Eh, Baiklah, pengertian ingkar sunnah yaitu secara etimologi, yaitu eh, kata ingkar berasal dari bahasa Arab, yaitu ingkara yang kiru intoron, yang mempunyai beberapa arti, yaitu tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati. Ingkar sunnah adalah gerakan yang ada di kalangan umat Islam yang tidak atau enggan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Ada juga yang menyebut dengan mungkir sunnah, yaitu kelompok orang dari umat Islam yang menolak otoritas dan kebenaran sunnah sebagai hukum dan sumber ajaran Islam. Mungkin bisa dikembalikan ke Gani. Next, PPT-nya. Untuk pembaca selanjutnya, Saudara Alvin Ferdiansah, dipersilahkan. Terima kasih, Mas Gani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Inkar Sunnah. Yang pertama, Inkar Sunnah di periode klasik. Inkar Sunnah telah ada sejak masa sahabat ketika Imran bin Husain 52 Hijriah sedang mengajarkan hadis. Seorang menyela untuk tidak perlu mengerjakannya, tapi dengan mengerjakan yang ada di dalam Al-Quran saja. Kemudian Imran menjelaskan, kita tidak bisa membicarakan ibadah atau sholat dan zakat misalnya, dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar penjelasan tersebut, orang itu menyadarinya dan berterima kasih kepada Imran. Di Indonesia sendiri, pada dasawarsa terhadap 70-an muncul isu adanya sekelompok muslim yang tidak percaya sunnah dan tidak menggunakannya sebagai sumber atau dasar agama Islam. Pada akhir 70-an, kelompok tersebut ditampilkan secara terang-terangan, menyebarkan pahamnya. Next. Imam Syafi'i membagi mereka menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, golongan yang menolak sunnah, kecuali bila sunnah memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Ketiga, mereka yang menolak sunnah yang berstatus ahad dan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan mereka sebagai alasan menolak sunnah secara total adalah Quran Surah An-Nahl ayat 59. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskannya segala sesuatu. Next. 2. Inkar sunnah periode modern. Tokoh-tokoh kelompok sunnah modern, inkar sunnah modern akhir abad ke-19 dan ke-20. Yang terkenal adalah yang pertama, Taufik Siddiq tahun 1920 dari Mesir. Yang kedua, Kaulan Ahmad Parvez dari India. Yang ketiga, Rashid Khalifah, kelahiran Mesir yang menetap di Amerika Serikat. Yang keempat, Qasim Ahmad, mantan ketua Partai Sosialis Rakyat Malaysia. Tokoh-tokoh inkar sunnah yang tercatat di Indonesia adalah yang pertama, Lukman Saad, Dirut PT Galia Indonesia. Yang kedua, Dadang Setio Groho, karyawan Unilever.
Yang ketiga, Safron Batubara, guru SMP Yayasan Wakaf Muslim Tanah Tinggi. Dan yang keempat, Dalima Lubis, karyawan kantor Departemen Agama Padang Panjang. Next. Ayat-ayat yang dijadikan rujukan oleh kelompok inkar sunnah modern yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 87. Menurut mereka, ayat tersebut adalah siapakah yang benar hadisnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Jatsiyah ayat 6. Menurut mereka, arti ayat tersebut adalah maka kepada hadis yang manakah selain firman Allah dan ayat-ayatnya mereka mau percaya. Selain dari kedua ayat di atas, mereka juga beralasan bahwa yang disampaikan Rasul kepada umat manusia hanyalah Al-Quran. Dan jika Rasul berani membuat hadis selain ayat-ayat Al-Quran, akan dicabut oleh Allah lehernya sampai putus dan ditarik jamulnya. Jamul pendusta dan durhaka. Bagi mereka Nabi Muhammad SAW tidak berhak untuk menerangkan ayat-ayat Al-Quran. Nabinya yang bertugas untuk menyampaikan. Saya kembalikan kepada Saudara Gani. Oke, terima kasih kepada Saudara Alvin. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Saudari Sabika Ulun Nuha. Untuk tempat dipersilahkan. Selanjutnya, ada argumen ingkar as-sunnah. Yang pertama ada argumen akli, yaitu agama bersifat konkret dan pasti. Mereka berpendapat bahwa agama harus dilandaskan pada suatu hal yang pasti. Apabila kita mengambil dan memakai sunnah, berarti landasan agama itu tidak pasti. Yang kedua, Al-Quran sudah lengkap. Dalam syariat Islam, tidak ada dalil lain kecuali Al-Quran. Jika kita berpendapat Al-Quran masih memerlukan penjelasan, berarti kita secara tegas mendustakan Al-Quran dan kedudukan Al-Quran yang membahas segala hal secara tuntas. Kemudian, Al-Quran tidak memerlukan penjelasan. Al-Quran tidak memerlukan penjelasan. Justru sebaliknya, Al-Quran merupakan penjelasan terhadap segala hal. Allah berfirman, kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surah An-Nahl ayat 89. Dan kemudian, dan dialah yang telah menurunkan Alkitab kepadamu dengan terperinci. Quran Surah Al-An'am ayat 114. Lanjut. Yang kemudian ada argumen non-nakli, yaitu Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Orang-orang yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung, tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dalam sejarah, umat Islam mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena terpecah-pecah. Perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Kemudian, asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab hadis adalah dongeng-dongeng sementara. Menurut Dr. Taufik Siddiqi, tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatatan hadis terjadi setelah wafat. Dalam masa tidak tertulisnya hadis tersebut, manusia berpeluang untuk mempermainkan dan merusak hadis sebagaimana yang telah terjadi. Lanjut, slide. Kemudian ada argumen yang dijadikan sebagai dasar pengingkar sunnah memiliki banyak kelemahan. Misalnya, satu, pada umumnya, pemahaman ayat tersebut diselewengkan, maksudnya sesuai dengan kepentingan mereka. Contohnya pada surah An-Nahl ayat 89, yang merupakan salah satu landasan bagi kelompok ingkar as-sunnah untuk menolak sunnah secara keseluruhan. Menurut Imam Syafi'i, ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang sifatnya global, seperti dalam kewajiban sholat. Dalam hal ini, fungsi hadis adalah menerangkan secara teknis tata cara pelaksanaannya. Dengan demikian, surat An-Nahl sama sekali tidak menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran. Bahkan ayat tersebut menekankan pentingnya hadis. Yang kedua ada surah Yunus ayat 36, yang dijadikan sebagai dalil mereka untuk menolak hadis ahad sebagai hujan dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah zanni adalah tentang keyakinan yang menyekutukan Tuhan. Keyakinan itu berdasarkan hayalan belaka dan tidak terbukti kebenarannya secara ilmiah. Saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya bisa
dibaca oleh Saudari Nafila Rizky. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bantahan terhadap ingkar sunnah. Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahwa orang yang menghindari sunnah tidak termasuk orang beriman bahwa dia orang kafir. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut. Jika kamu bersembahyang di rumah-rumah kamu dan kamu tinggalkan masjid-masjid kamu, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu dan berarti kamu